Selamat malam. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier. Di sini saya Kak Devin Sugiantari akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi terkait tugas 7 yaitu transformasi linier. Nah, jadi pada soal pertama itu diminta menjelaskan mengapa transformasi rotasi di dimensi 3 atau R3 itu menghasilkan formula sebagaimana yang termuat di slide pembelajaran. Jadi di slide pembelajaran itu seperti ini ya yang termuat. Nah, kita lihat di sini ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y dan sumbu Z gitu. Karena dia dimensi 3 jadi ada 3 sumbu. Nah, jadi di sini ketika tuh sumbu X, maka W1-nya sama dengan X atau tetap. Kemudian ketika sumbu Y terhadap sumbu Y, maka W2-nya sama dengan Y atau tetap juga Y nilainya. Kemudian terhadap sumbu X, maka W3-nya juga, maksud saya sumbu Z, maka W3-nya Z kayak gitu. Nah, di sini berarti kesimpulan pertama yang dapat kita simpulkan itu adalah di mana sumbu itu atau sumbu apa yang menjadi titik putarnya, karena di sini kan rotasi baru perputaran. Sumbu apa yang menjadi titik putarnya itu akan tetap nilainya kayak gitu. Kemudian sisanya atau sumbu yang lainnya akan menyesuaikan sesuai dengan konsep pada rotasi R2 atau dimensi 2. Nah, saya akan jelaskan terkait rotasi R2 ya. Nah, di sini oke, kita ke sini dulu ya, ke slide nya Bu Dewi ya. Jadi di sini ada dua buah segitiga ya, segitiga yang diketahui. Nah, untuk mencari berapa sih nilai rotasi dalam representasi matriksnya, kita coba ambil salah satu segitiganya, yaitu yang ini ya, yang di kuadran 1. Kita coba cari ya, saya pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah segitiga di kuadran 1 tadi. Saya pindahkan gitu biar lebih mudah. Nah, berdasarkan titik ininya, titik apa namanya dia? Nah, tetanya ini ya, sudutnya kayak gitu. Di sini kita tentukan mana samping, miring, dan depannya. Jadi karena di sini sudutnya, maka di sini ini merupakan sampingnya, ini depannya, dan ini miringnya. Nah, di soal tadi kan sudah ditahu, maksudnya di slide ini kan sudah tahu ya bahwa sisi miring yang menjadi sisi miring adalah 1 kayak gitu ya, bernilai 1. Sehingga untuk yang perlu sekarang sudah diketahui. Sekarang kita perlu mengetahui ini samping dan depannya kayak gitu ya. Nah, ternyata depannya ini selaras dengan X kayak gitu. Maksud saya dengan Y. Benar? Ya, benar karena dia ke atas. Kemudian yang samping ini selaras dengan X kayak gitu ya. Saya beri tanda saja, jadi dia sama dengan X ya, gitu. Kemudian ini saya sama denganin Y. Oke. Sudah? Kadang kenapa nanti kita akan membentuk kayak titik koordinat gitu dia, X, Y kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya mengetahui ini ya? Gimana caranya mengetahui ini dua titik ini kayak gitu, nilai dari ini? Maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini untuk mencari nilai depan itu kita ternyata, nah kita X sampingnya dulu ya, karena X kita dulu cari. Nah, ternyata kita menggunakan rumus cos kayak gitu ya. Cos. Nah, di cos ini ternyata rumusnya samping bagi miring. Nah, sampingnya kan sudah nih. Samping kita ganti jadi X ya. Oke, saya ganti dulu sampingnya jadi X. Nah, jadi X, kemudian miringnya kita ganti 1. Oke, sehingga 1 per, maksud saya X per 1 ya, itu sama dengan X kayak gitu. Nah, diperolehlah X. Nah, ternyata untuk mencari nilai X ini ya, itu dapat menggunakan rumus cos gitu ya. Cos ya, cos kita coba inputkan saja, ulang ya, di insert, kemudian equation ya. Nah, kita tambahkan theta. Oke, cos theta. Sudah ya, dapat. Oke, selanjutnya untuk depannya nih, depannya ternyata di sini diketahui sin kayak gitu. Kita
kita ganti aja langsung ya, depannya kita Y. Karena kenapa dia nih, kalau dilihat ya teman-teman ya, di sini kan Y nih. Ah, ini nih yang putus-putus ini kan sejajar dengan Y dia, jadi dia termasuk Y. Kalau ini sampingnya kan X ya, ini ya, ini oke. Kemudian ini Y miringnya 1, sehingga Y per 1 sama dengan Y. Oke, sudah. Berarti kita dapat sin. Nah, kita tambahkan saja di sini ya, sama dengan sin theta gitu ya. Kita insertkan, insert. Oke. Nah, kita coba benahi dulu sedikit. Oke ya, sudah ya. Jadi diperolehlah ini titiknya itu ya. Titik yang diperoleh di sini saya tuliskan ya, yaitu XY kan, berarti cos koma ya. Oke, tambahkan koma sin gitu ya. Nah, oke. Nah, dalam membuat titik ini, ingat lagi ya, bahwa ini itu segitiga ini berada di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 itu sumbu X maupun sumbu Y-nya bernilai positif, sehingga diperolehlah ini. Oke. Setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah, kita kan udah dapat nih nilai dari ini. Nah, bener kan? Cos, sin kayak gitu kan. Kemudian ini ternyata dapat min sin, cos kayak gitu. Benar nggak sih? Kita buktikan aja ya. Nah, di sini dia. Oke, karena bentukannya seperti ini saya sudah pindahkan. Jadi yang menjadi samping adalah ini, bagian ini ya, atau Y-nya ini adalah Y ya. Karena kenapa? Dia berdiri tegak gitu. Kalau X itu pasti dia yang tidur kayak gitu ya. Kita langsung aja sama dengan kan Y gitu. Sama dengan Y. Kemudian ini sama dengan X. Nah, jadi gampang aja teman-teman untuk menentukan mana samping, mana depan atau miringnya. Kalau miring pasti sudah kelihatan ya, miring itu yang bidang miring intinya. Sekarang samping sama miring itu adalah lihat sudutnya di mana. Sudutnya di mana? Nah, kalau sudutnya sampingnya itu adalah yang di sampingnya, yang namanya samping ya pasti di sampingnya yang ini. Ya. Kemudian yang depannya yang di depannya dia, depan sudut. Nah, ini depannya. Kalau kita kan ke sini dia depannya kan? Sini dia kan. Nah, kayak gitu ya. Biar gampang nih, biar nggak bingung bagi teman-teman yang masih kebingungan kadang-kadang atau perlu contekan kayak gitu ya, untuk menentukan mana sih depan sampingnya kayak gitu. Jadi itu caranya. Oke, kita rapikan sedikit. Nah, selanjutnya kita coba cari nilai masing-masing ini ya, biar dapat X sama Y-nya gimana sih caranya. Ternyata dapat X itu depan, berarti di sini sin dia masuk. Coba kita ganti X. Nah, di sini 1, oke. Sama dengan X. Nah, kemudian untuk samping, nah saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini dulu. Berarti dia sama dengan sin theta. Oke, saya insertkan dulu. Nah, oke. Kemudian sudah. Nah, kenapa ini? Oke, sudah. Kemudian cosnya, nah samping itu mencari nilai samping adalah dengan cara mencari cosnya. Kita gantikan saja Y. Ini 1 ya miringnya ya. Oke. 1. Nah, sama dengan Y. Oke. Jadi dapatlah cos kayak gitu ya. Sama dengan cos theta ini 10. Oke, kita insert. Nah, oke sudah ya teman-teman. Sehingga di peroleh ini, sehingga titik dari segitiga di kuadran 2 ini adalah, nah
Ingat kuadran 2 itu ininya karena X-nya ini ke kiri ya, jadi negatif, jadi ini tetap ke atas Y-nya, sedangkan Y-nya ini kuadran 2 ya, Y-nya dia ke atas, dia itu menjadi positif. Jadi X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif kayak gitu. Oke, kita coba tuliskan. Jadi berarti kan ini X-nya kan sin gitu ya, berarti min sin kayak gitu. Oke, saya pakai bantuan keyboard lagi ya. Min sin. Oke, saya copy saja di sini. Nah, saya tambahkan saja di sini minusnya ya. Berarti min sin koma ya, koma cos gitu kan. Nah, sudah. Sehingga diperolehlah titik ini. Benar nggak? Coba kita cek ya di sini. Kita cek di PPT-nya ya, benar. Ternyata ya di kuadran 2 itu adalah min sin, cos. Oke. Jadi itu formulanya, sehingga diperolehlah titik seperti ini, teman-teman. Maksud saya matriks seperti ini, standar matriks seperti ini. Yang dimana nilai X-nya itu bertempat di baris 1 kolom 1 kayak gitu. Jadi ini akan nilainya tetap kita masukkan berapapun value-nya gitu ya, karena tetap dia nilai akan menghasilkan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ini juga berlaku ke sumbu Y maupun sumbu X ya. Oke, demikian untuk yang nomor 1 ya. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut terhadap sumbu X, sumbu Y, yang C yaitu garis Y sama dengan X gitu ya. Nah, jadi kita coba yang bahas yang A-nya. Kita ambil titik misalnya A itu 4,2. Kemudian karena di sini diminta untuk mencari hasil refleksi atau mencerminnya itu dengan menggunakan perkalian matriks, maka kita lihat di slide ibunya, kita fokuskan pada standar matriksnya, teman-teman. Ya, di sini sudah ada standar matriks dan juga standar secara aljabarnya kayak gitu ya. Jadi tinggal gini aja kalau aljabarnya mah. Ya, kayak gini. Kemudian kalau matriksnya seperti ini. Oke, kalau gitu kita coba masukkan. Jadi matriks, jadi diketahui matriks untuk refleksi pada sumbu X itu adalah 1, 0, 0, minus 1 kayak gitu. Nah, diperoleh ini. Jadi langkah selanjutnya apa? Ya tinggal kalikan, teman-teman ya. Kalikan antara titik dengan standar matriksnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini standar matriks ya, 1, 0, 0, minus 1 dikalikan dengan 4, 2 kayak gitu. Nah, dikalikan seperti biasa baris kali kolom ya, 1 kali 4, 0 kali 2, 0 kali 4. Saya 1 kali 4 ditambah 0 kali 2. Kemudian di bawahnya 0 kali 4 ditambah minus 1 kali 2. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian hasilnya itu adalah 4 minus 2, atau hasilnya adalah hasil refleksi dari titik 4,2 itu adalah 4 minus 2. Lanjut yang kedua itu adalah terhadap sumbu Y. Nah, refleksi atau mencerminnya terhadap sumbu Y. Kita misalkan sumbu maksud saya titik B, titik di sini di R2 itu adalah B, yaitu 1, minus 2. Kemudian kembali lagi karena dia perkalian matriks, kita perhatikan standar matriksnya. Nah, di sini kan terhadap sumbu X, Y maksud saya, sumbu Y. Nah, ini standar matriksnya. Ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ya matriks untuk refleksi pada sumbu Y adalah demikian, minus 1, 0, 0, minus 1 kayak gitu. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah tinggal kalikan saja ya, jangan berpikir tinggal dikalikan saja ini. Kemudian kalikan baris kali kolomnya ya, minus 1 kali 1 ditambah 0 kali minus 2. Kemudian di bawahnya 0 kali 1, kemudian ditambah 1 kali minus 2. Diperoleh hasil minus 1 minus 2. Nah, jadi refleksi terhadap sumbu Y dari titik 1, minus 2 itu adalah minus 1, minus 2. Kemudian yang terakhir itu adalah garis terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi ini titiknya ya, titik C, misalkan titik C 2,3. Nah, matriks untuk refleksi sumbu
Nah, maksud saya di sini pada garis Y ya, Y sama dengan X, di sini saya salah tulis ya. Itu adalah ini matriksnya, matriks standarnya 1 0 1 1 0. Ya, di sini dilihat ya. Oke, 0 1 1 0 ya. Ini ya. Kemudian kita kalikan seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu antara matriks standar dengan titik ya, yaitu 0 kali 2 ditambah 1 kali 3, kemudian 1 kali 2 ditambah 0 kali 3, di sini hasilnya 3,32 gitu, atau dalam titiknya itu 3,2. Jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu adalah ini ya, dari titik 2,3 menjadi 3,2. Nah, jadi namanya aja refleksi atau pencerminan ya. Jadi di sini garis Y sama dengan X. Jadi yang Y ini titik Y ini ada, maksud saya ini Y ini ya, sumbu Y ini apa ya, 3 ini sama dengan 2 gitu, 2 juga sama dengan 3 kayak gitu ya, dalam pencerminannya kayak kebalik gitu dia ya. Selanjutnya saya akan jelaskan nomor 3. Di sini berikan sebuah titik pada R3 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut terhadap pilih 2. Nah, di sini kebetulan soalnya 2, jadi langsung aja nggak usah dipilih. Oke. Nah, di sini kita coba yang A ya, bidang XY. Itu misalkan titiknya adalah -2, 1, 3. Kembali teman-teman, karena dia perkalian matriks, kita fokus pada standarnya. Standar matriksnya pada R3 di sini. Nah, ini ya. XY kan tadi kan? Nah, ini berarti standar matriksnya. Nah, di sini. Kemudian ya, kemudian kita sudah masukkan kan standar matriksnya. Kemudian kita kalikan seperti biasa, seperti yang tadi, konsep kalinya baris kali kolom ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, teman-teman mungkin sudah bisa mengalihkan sendiri ya. Hasilnya itu adalah -2, 1, -3. Jadi refleksi atau hasil refleksi dari titik -2, 1, 3 terhadap pada bidang XY itu adalah -2, 1, -3 ya. Kemudian pada bidang XZ kayak gitu. XZ kita lihat, misalkan di sini titik B adalah 1, 2, -5 gitu ya. Kemudian matriks standarnya adalah ini ya, matriks standar XZ ya, ini. Oke. Diagonalnya 1, -1, 1 gitu. Benar? Nah, benar. Kemudian kita kalikan seperti biasa ya, baris kali kolom. Kemudian jumlahkan ya seperti ini. Dan hasilnya adalah 1, -2, -5. Ya, jadi refleksi dari titik 1, 2, -5 pada bidang XZ maksud saya itu adalah 1, -2, -5 ya, ini. Oke, selanjutnya adalah nomor 4, yaitu berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik tersebut terhadap, nah di sini sumbu X dan sumbu Y yang saya pilih ya. Jadi di sini, nah teman-teman harus tahu ya, proyeksi itu kuncinya adalah memetakan setiap titik ke dalam proyeksi ortogonalnya ke garis atau bidang bidang tetap melalui titik asal. Nah, jadi di sini karena terhadap sumbu X, jadi sumbu X itu adalah titik asalnya. Jadi dia yang akan dikembalikan kayak gitu ya. Sehingga di sini ada karena di sini perkalian matriks, kita lihat lagi di slide ibunya. Nah, kita pakai standar matriks ini 1, 0, 0, 1. Jadi ingat, karena dia sumbu X ya. Jadi sumbu X-nya akan tetap, yang lainnya akan berubah seperti itu. Ya. Nilai X-nya akan tetap dia kembali ke X kayak gitu, ya. Seperti ini, ya. Nah, jadi X-nya yang diam. Oke. Jadi kita coba aja langsung kalikan ya, titik 4,3 ini kalikan dengan standar matriksnya. Diperolehlah hasil ini ya, baris kali kolomnya. Nah, diperolehlah hasil 4, 0 ya. Jadi dari 4,3 itu hasilnya adalah 4,0. Ya, 4-nya tetap, karena kenapa? 4 di sini sebagai X kayak gitu. Nah, jadi tetap dia. Kemudian yang B itu terhadap sumbu Y. Jadi Y-nya yang tetap kayak gitu. Nah, coba saja langsung ya. Ini adalah standar matriksnya. Nah, ini ya, 00, 01. Kita kalikan. Nah, terbukti bahwa satunya yang tetap, X-nya yang berubah ya. Maksud saya Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Oke. Nah, itu nomor 4. Nomor 5. Kita lanjut, berikan sebuah titik pada R3 dan gunakan perkalian matriks
untuk menentukan proyeksi ortogonal titik-titik tersebut terhadap bidang XY dan bidang XZ. Oke, ini sama saja sebenarnya, ingat kembali lagi ya. Di sini untuk standar pada bidang XY itu adalah ini ya, kita cari lihat. Nah, ini. Karena XY jadi X sama Y-nya dia tetap kayak gitu. Z-nya hilang gitu, atau bukan hilang, berubah nilainya kayak gitu ya. Hanya yang nilai 1 pada standar matriksnya adalah bagian X dan Y. Yang dimana X itu berada pada baris 1 kolom 1 dan Y-nya itu berada pada baris 2 kolom 2 kayak gitu ya. Nah, kalau kita dikalikan seperti ini ya, seperti ini hasilnya ya, prosesnya seperti ini, seperti biasa perkalian matriks teman-teman, dan menghasilkan yaitu minus 1, 7 dan 0. Jadi 4-nya yang berubah jadi 0. X sama Y-nya minus 1 dan 7-nya itu tetap kayak gitu ya. Kemudian pada titik atau maksud saya pada bidang XZ itu sama, berarti bidang X sama, atau maksud saya pada titik X sama Z-nya itu yang akan tetap, sedangkan Y-nya akan berubah menjadi 0 ya, sesuai dengan standar matriksnya kayak gitu ya di sini ya. Jadi Z-nya itu adalah pada baris 3 kolom 3. Kalikan ya seperti biasa, kalikan titiknya sama standar matriksnya. Nah, seperti ini prosesnya, dan diperolehlah 1, 0, 2. Nah, jadi Y-nya yang berubah. X sama Z-nya sama. Oke, selanjutnya itu nomor 6. Berikan sebuah titik pada R2 atau dimensi 2 dan tentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut putar. Itu pilih dua saja ya, sudut positif dan negatif. Nah, di sini saya memilih A dan C ya. Yang dimana sudutnya itu 30 dan minus 30. Nah, oke. Nah, jadi kita ambil aja titiknya. Kita jawab langsung nomor A. Misalkan titik A ada 2,2. Kemudian sudut putarnya adalah tadi diketahui 30 derajat ya. Nah, jadi sin A-nya sekian ya. Sin 30 maksud saya, sin 30 derajat itu adalah 1,2. 1/2 maksud saya setengah. Kemudian cos 30 derajat adalah akar 3 minus per 2 gitu ya. Ini. Oke. Kemudian kita langsung aja cari teman-teman. Nah, di sini karena dia itu dirotasikan terhadap sudut ya. Jadi kita coba lihat dulu. Nah, ternyata kita biar gampang aja ya, kita pakai standar matriksnya lagi, yaitu cos min sin atau sin cos kayak gitu ya. Di sini ya. Ini adalah standar matriks pada rotasi R2. Nah, kenapa dapat ini? Ya, kembali lagi teman-teman, di nomor 1 saya sudah jelaskan kenapa bisa dapat standar matriks seperti ini pada R2 ya. Ini berhubungan pada ini ya, slide ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di slide ini dia. Lanjut teman-teman. Jadi, sehingga kita cari aja langsung rotasinya ya. Itu adalah demikian. Kita masukkan cos min sin cos, maksud saya cos min sin cos kayak gitu ya. Ini hasilnya dikali 2, dikali dengan titiknya ya, kalikan ya, yaitu akar 3/2 itu kali 2, kemudian ditambah dengan minus 1/2 dikali 2, di bawahnya 1/2 dikali 2 tambah akar 3/2 kali 2. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini harusnya ada kurang sikunya ya, tapi sini kurang ya, mungkin ada kesalahan teknis sedikit. Nah, kemudian dapat hasil ini. Sebenarnya ini aja udah benar jawabannya teman-teman kita. Ya, segini aja jawabannya udah benar. Kenapa bisa dapat jawaban gini ya? Kenapa dari yang 2 per ini jadi 1 per kayak gitu? Ya karena dia penyebutnya sudah sama, yaitu 2. Jadi kita nggak usah lagi buat satu-satu kayak gitu teman-teman. Langsung aja gabungin, yaitu ketika 2 dikalikan dengan akar 3 itu berarti 2 akar 3. Kemudian minus 1 dikalikan dengan 2 itu berarti minus 2. Jadi ditambahin berarti 2 akar 3 minus 2 per 2 kayak gitu ya. Karena sudah sama penyebutnya, jadi kita gabungkan saja. Sama juga yang di bawahnya teman-teman. Jadi ini setengah kali 2 berarti kan 2/2 1 kayak gitu ya. Atau karena di sini pecahan ya. Kemudian ini 2 kali akar 3 sama 2 akar 3. Kemudian kita gabungkan saja menjadi berarti 2 ditambah 2 akar 3 per 2 kayak gitu ini ya. Sehingga
Ini sudah dapat aja jawabannya teman-teman. Udah dapat ya jawabannya intinya. Ini kurang siku aja nih. Namun kita bisa juga cari. Ini akan ekuivalen atau sama dengan ini 0,73 2,73. Nah, ini hasilnya ya. Jadi mau hasilnya segini itu udah bener, atau kita cari hasil akhirnya seperti ini. Ya, teman-teman. Sudah. Kemudian yang C ya, kita yang C itu dengan sudut minus. Nah, jadi gini teman-teman. Dalam aturan sin konstan gitu ya. Ketika ada sudut negatif ya, min 30 derajat ini kan sudut negatif nih. Ada aturan tersendiri gitu ya. Ketika ada sin dikalikan dengan sudut negatif, maka hasilnya adalah minus sin theta. Kemudian cos dikalikan dengan minus theta, maka hasilnya adalah cos theta. Jadi di cos ini perhatikan. Ini benar-benar sangat rentan teman-teman. Ingat, cos dikalikan dengan sudut negatif akan menghasilkan cos saja. Tidak ada negatifnya, kecuali sin baru jet ya. Nah, sehingga matriks rotasinya itu adalah ini ya. Yang awalnya, kita lihat di sini, yang awalnya cos theta min sin theta, cos theta. Ya, yang awalnya, lagi kembali saya, yang awalnya min sin theta itu berada pada baris 1 kolom 2. Ketika dia mendapatkan sudut negatif, itu min sin theta-nya berada di baris 2 kolom. Maksud saya itu adalah baris 2 kolom 1 ya, ini dia, ini ya. Nah, ini kan matriks standarnya gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan sudut sehingga hasilnya ini ya. Nah, ini. Tadi yang minus ketemu minus ya, minus dikalikan minus ya positif gitu ya teman-teman ya. Seperti aturan pada umumnya. Nah, ini ya. Ini jadinya dia matriks rotasi yang terbaru setelah diketahui sudut putarnya adalah sudut negatif kayak gitu ya. Cos 30 derajat, sin 30 derajat, min sin 30 derajat, cos 30 derajat ya. Gitu ya. Saya langsung aja masukin sini. Apa namanya? Untuk nilai sudutnya kayak gitu ya. Kalau nggak ada nilai sudutnya berarti ini cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta kayak gitu dia hasilnya ya. Jadi sin theta yang awalnya ada di baris 1 kolom 2 itu berubah menjadi ke baris 2 kolom 1 ya di sini ya. Nah, kita ketahui dulu ketika ada minus itu berarti gimana? Ketika sin 30 derajat diketahui itu sama dengan 1/2, maka minus sin 30 derajat adalah minus 1/2 gitu aja. Ya, simple aja teman-teman. Ketika sin 30 derajat itu setengah, ada 1/2, maka minus sin 30 derajat adalah negatif setengah gitu ya. Kemudian kita cari saja rotasinya ya, seperti yang tadi itu perkalian matriks ya. Nah, ini sudah dipindah tadi nih, ini yang matriks rotasi terbaru kita konversikan menjadi nilai-nilainya ya, kemudian dikalikan dengan titik yang diketahui yaitu 3,3 di sini saya menggunakannya. Nah, kita kalikan saja. Nah, seperti ini ya. Kalikan seperti biasa. Nah, diperolehlah ini. Nah, seperti yang saya tambahkan tadi, segini aja jawabannya udah benar, teman-teman. Segini aja jawabannya udah benar. Ya. Yaitu ketika 3 dikalikan dengan akar 3/2 menjadi 3 akar 3/2. Ditambah dengan ketika 3/2 ya. 3 kali 1 kan 3. Nah, ini diubah menjadi gini. 3 akar 3 tambah 3/2. Segini ya, diperpendek. Kemudian ini minus 1/2 kali 3 itu menjadi minus 3/2. Ditambah dengan akar 3/2 dikali 3 itu menjadi 3 akar 3/2. Nah, itu sehingga menghasilkan minus 3 tambah 3 akar 3/2 ini. Atau kita bisa cari nilai hasil akhirnya itu sama saja, menjadi 4,10 1,4 ya. Sudah? Nah, berikutnya itu adalah nomor 7. Berikan sebuah titik pada R3 dan tentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan pada titik dengan sudut putar. Di sini pilih 2, clockwise atau counter clockwise. Nah, clockwise adalah searah jarum jam. Counter clockwise itu artinya berlawanan jarum jam. Nah, di sini ya. Di sini 30 karena searah. Nah, ada aturan begini teman-teman.
dalam arah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam ini ya. Jadi ketika sudut itu diputar atau dirotasikan searah jarum jam, maka sudut itu akan menjadi atau otomatis menjadi sudut negatif, ya. Namun ketika sudut itu diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudut itu akan menjadi sudut positif. Kenapa gitu teman-teman? Coba kita lihat ya di sini ya. Nah, di sini ya. Ini kan ingat ya, ini positif, ini ya di atasan, kalau sumbu Y di bawah negatif. Kalau ini X-nya di sebelah kanan positif, di sini negatif. Nah, ketika ini loh, saya sudut theta ini diputar searah jarum jam dia ya. Searah jarum jam kan ke sini nih. Nah, ke sini dia kan. Nih, ke kanan dia kan. Tek kayak gitu kan, ke kanan. Maka dia kan berada di bawah kayak gitu. Nah, di bawah ini apa? Negatif gitu ya. Negatif ini. Ya, negatif ini. Ya. Diputar dan saya diputar berapa gitu, berapa derajat gitu ya, maka negatif dia. Kalau dia searah, kalau dia maksudnya berlawanan ke sini, nah maka akan menjadi positif kayak gitu ya. Kemudian kita aturan sudut negatif ya, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di soal sebelumnya, tinggal masukkan saja teman-teman ya. Jadi matriks rotasi pada R3 itu kan tadi sudah dapat saya jelaskan juga di nomor 1 ya. Bahwa ini pada sumbu X ya. Di sini kan terhadap sumbu X kayak gitu. Maka ini ya, kita lihat ya. Matriks rotasi terhadap sumbu X. Nah, ini. Ya, ini ya. Ini 1 0 0 0 cos theta min sin theta. 0 sin theta cos theta. Nah, tapi ini bukan berarti udah matriks akhir ya teman-teman. Kembali lagi, oh ternyata sudut yang diperoleh adalah sudut negatif. Maka kita konversikan teman-teman. Ini cos theta ketika diinputkan minus 30 berubah jadi apa? Oh ternyata tetap dia positif kayak gitu. Jadi cos 30. Kemudian min sin 30 theta diinputkan dengan minus 30. Oh ternyata berubah gitu. Minus ketemu minus positif. Nah, jadi sin 30. Kemudian sin theta diinputkan minus 30, ternyata menjadi minus sin theta atau minus 30, minus sin 30 seperti ini ya. Kemudian cos sama menjadi cos 30. Nah, inilah matriks rotasi yang baru kayak gitu. Setelah diketahui sudutnya negatif ya. Kemudian kita inputkan saja ya, inputkan saja atau konversikan nilai-nilainya. Cos 30 itu berapa, sin 30 itu berapa, seperti ini ya. Kemudian kalikan dengan titik yang diketahui di awal itu 1, 3, 2. Nah, ini kalikan seperti biasa ya. Caranya sama. Ini ya. Jadi diperoleh 1 akar 3 tambah 3 per 2, kemudian minus 1 tambah 3 akar 3 per 2. Nah, ini ya. Ini. Oke. Dapatlah ini hasilnya. Atau sama dengan 1,2,37, 2,10 kayak gitu ya. Kemudian untuk nomor 7B ya, kita misalkan di sini titik B714. Nah, counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, saya sudah sampaikan di awal bahwa yang kalau counterclockwise pasti sudutnya positif. Nah, di sini karena diketahui sudutnya ada 30 derajat terhadap sumbu Y. Nah, jadi 30 derajat itu tetap 30 derajat. Nah, terus terhadap sumbu Y, maka kita coba lihat di sini standar matriks terhadap sumbu Y ternyata adalah ini. Cos theta 0 sin theta 0 1 0 min sin 0 0 cos theta. Nah, jadi yang bernilai tetap itu adalah pada baris 2 kolom 2 itu adalah sumbu Y-nya ya. Karena dia akan menjadi titik putarnya, jadi tidak akan berubah kayak gitu, nilai tetap 1. Atau ketika dikalikan dengan nilai apapun akan menghasilkan nilainya sendiri ya. Kemudian kita tinggal masukkan saja ya. Tidak ada aturan khusus dalam sudut positif ini, tidak seperti sudut negatif ya. Sehingga dapatlah hasil matriks rotasi barunya di cos 30 derajat 0 sin 30 derajat 0 1 0 minus sin 30 derajat 0 cos 30 derajat. Nah, kalau dikonversi berapa nilainya seperti ini ya. Ini jadinya. Ini hasilnya ya, ini untuk konversi nilai dari ini. Kemudian dikalikan dengan titik yang diketahui tadi, yang 714. Kalikan seperti perkalian matriks seperti biasa ya, seperti ini. Nah, ketika
Akar 3 per 2 dikali 7 menjadi 7 akar 3 per 2 ya, 3 kalikan biasa. Kemudian tambah 0, kemudian tambah 1 per 2 kali 4 menjadi 4 per 2. Nah, di sini karena sudah sama penyebutnya 22 ya, antara ini dan ini. Ini ya, antara ini dan ini ya, ini. Jadi tinggal ditambahkan saja. Tinggal tambahkan dan bentuknya seperti ini ya, menjadi 7 akar 3 tambah 4 per 2. Kita bisa gabungkan saja ya penyebutnya. Kemudian yang di bawahnya itu baris kedua itu 0, ini 0 tambah 1 tambah 0 menjadi 1 ya, ini. Kemudian yang baris ketiga yaitu minus 1 per 2 kali 7 menjadi minus 7 per 2 ditambah dengan 0 ditambah dengan 4 akar 3 per 2 ya, ini 4 kali akar 3 per 2 kan jadi 4 akar 3 per 2. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi minus 7 tambah 4 akar 3 per 2 ya, ini. Nah, ini saja sudah cukup jawabannya teman-teman. Kembali lagi saya ingatkan, kalau begini saya sudah cukup. Namun kalau kita mencari hasil akhirnya bisa menjadi 8,061 minus 0,04. Nah, ini ya hasil akhirnya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya saya akan membahas nomor 9 teman-teman, yaitu berikan sebuah matriks operator berukuran 2 kali 2. Gambarkan hasil transformasi dari persegi satuan pada kuadran 1 yang dioperasikan pada matriks tersebut. Nah, sebenarnya matriks operator itu yang saya pahami ya, itu adalah 2 kali 2 itu artinya titik atau matriks yang sebelum ditransformasi itu sama gitu, misalnya R2. Ketika matriks yang ingin ditransformasikan itu R2, maka yang hasil transformasinya juga harusnya R2. Tapi saya tidak paham dalam implementasian ini teman-teman. Jadi saya coba buat sesuai dengan apa yang saya pahami ya dari contoh yang ada di PPT-nya. Ini saya pakai apa ya? Pakai panduan ini saya teman-teman pada PPT ini. Di sini ada matriks. Awalnya kan persamaan nih, diubah ke matriks gini ya bentuk matriksnya, kemudian matriks koefisiennya ya diubah ke bentuk matriks koefisien, baru dikalikan dengan titiknya gitu. Jadi saya seperti itu teman-teman, karena diminta persegi gitu, persegi ya. Jadi saya membuat sebuah persegi dalam koordinat kartesius ini di kuadran A kayak gini nih. A, B, C, D titik ini ya. Sesuai dengan soal yang diketahui adalah titik A, B, C, D dengan nilainya masing-masing. Kemudian saya ikuti cara yang di modul itu, yaitu dengan cara mengalihkan gitu matriks yang diketahui dengan titik-titiknya. Nah, seperti ini ya, perkalian matriks seperti biasa, sehingga diperolehlah titik hasil dari transformasi titik A yang awalnya titik A 13 menjadi 510, kemudian titik B yang awalnya 33 menjadi 912, kemudian titik C 11 menjadi 34, kemudian titik D 31 menjadi 76. Nah, kalau digambarkan pada kuadran 1 atau ini, ya ini kuadran 1 ya teman-teman, yang dimana X sama Y itu bernilai positif. Ini ya, ini hasilnya teman-teman ya, bisa dicermati ya untuk hasil gambarnya. Jadi sama-sama persegi dia, cuman agak menghadapnya mungkin berbeda ya teman-teman ya. Ya seperti ini kurang lebih. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk soal-soal yang saya tidak bahas itu karena saya pribadi tidak terlalu yakin ya dengan pemahaman saya sendiri, jadi saya tidak jelaskan. Untuk teman-teman bisa cermati ya. Demikian jawaban-jawaban di soal saya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan selamat malam.